Hello my students in Joshua level, welcome back with Teacher Coki. Baiklah anak teacher, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem operasi komputer. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing today. Thank you for your kindness in our life. Jesus, now we want to learn computer in our class. Please bless us, please guide us, and open our minds so we can understand our lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, baiklah anak teacher, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem operasi komputer. Nah, sistem operasi komputer adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya yang terdapat pada komputer. Nah, salah satu contoh sistem operasi ini bisa kita lihat pada gambar ini. Ya, sistem operasi atau operating system yang disingkat dengan OS dalam bahasa Inggrisnya menjadi penghubung antara software, hardware, brainware. Nah, operasi sistem mengatur agar kesemuanya dapat berkomunikasi dengan baik dan membuat nyaman pengguna komputer. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Nah, sistem operasi menjalankan fungsi dasar pada komputer yang mengatur bagaimana penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan fungsi dasar komputer lainnya. Fungsi yang kedua, mengatur hardware. Nah, hardware ini atau disebut juga dengan perangkat keras yang tersambung pada komputer seperti speaker, ya, CPU, mouse, dan lain sebagainya. Sistem operasi bertugas mengatur kerja perangkat keras atau resource manager. Kemudian menyambungkan perangkat keras dengan perangkat lunak agar mampu bekerja dengan baik. Fungsi yang ketiga, mengatur berbagai macam aplikasi. Nah, seluruh aplikasi yang ada di dalam komputer memang tersimpan dalam memori penyimpanan. Namun, perlu kamu ketahui, semua aplikasi tersebut ada dalam sebuah sistem operasi. Dan jika tidak ada OS komputer, maka Anda tidak akan mampu menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Fungsi yang keempat, untuk menyajikan sebuah tampilan. Nah, sehingga tampilan menjadi sebuah menarik ya. Nah, tugas dari OS komputer adalah memudahkan penggunaan aplikasi. Karena aplikasi-aplikasi tersebut dapat ditampilkan di layar monitor komputer atau halaman utama saat kita baru saja menyalakan komputer. Yang kelima, untuk koordinasi perangkat komputer. Nah, fungsi lain dari sistem operasi komputer adalah dapat mengkoordinasikan semua hal yang ada di dalam komputer dalam hal menyusun program yang memiliki sifat kompleks menjadi lebih simpel dan berurutan. Dengan kata lain, memberikan kelebihan dalam membantu pekerjaan user lebih praktis dan efisien, ya. Nah, brainware itu diibaratkan adalah penggunanya atau kita sendiri. Software ini perangkat lunak atau aplikasi. Sedangkan hardware ini adalah perangkat keras. Nah, jadi dapat dirangkumkan kembali yang keenam, itu untuk fungsi komputer yang optimal. Jadi sistem operasi ini memaksimalkan kerjanya, memberikan optimasi kerja pada perangkat keras maupun perangkat lunak atau software merupakan fungsi sistem operasi selanjutnya. Beberapa hal yang dapat dijalankan antara lain memberikan waktu dalam menjalankan CPU, pemanggilan file yang telah tersimpan di dalam hard disk. Nah, jadi dapat kita rangkum fungsi sistem operasi yang pertama yaitu menjalankan operasi dasar, kedua mengatur hardware, yang ketiga mengatur berbagai macam aplikasi, yang keempat untuk menyajikan sebuah tampilan, yang kelima untuk koordinasi perangkat komputer, yang keenam untuk fungsi komputer yang optimal. Nah, yang pertama menjalankan operasi dasar, mengatur hardware, mengatur software, menyajikan sebuah tampilan, mengkoordinasi perangkat komputer, dan fungsi komputer yang optimal. Nah, yang berikutnya jenis-jenis sistem operasi. Nah, jenis-jenis sistem operasi bila didefinisikan berdasarkan jumlah penggunanya, yang pertama ini single user dan single tasking. Satu komputer untuk satu user dan satu aplikasi. Contohnya sistem operasi MS-DOS. Jenis yang kedua, multi-user dan single tasking, yaitu satu komputer dan banyak user dan satu aplikasi. Contohnya novel network berbasis jaringan. Yang ketiga, single user dan multitasking. Nah, ini satu komputer, satu user. Bisa menjalankan beberapa aplikasi bersamaan, contohnya Windows. Nah, ini sistem operasi yang banyak digunakan, yaitu sistem user
yaitu single user dan multitasking. Kemudian jenis yang keempat, multi user dan multitasking. Banyak user dan bisa menjalankan program dalam satu waktu, contohnya sistem operasi Linux. Yang berikutnya macam-macam sistem operasi. Yang pertama Android, nah ini adalah pengembangnya Google. Kemudian sistem operasi Amiga OS, pengembangnya Commodore. Nah, AIX dan AIXL itu IBM, Chrome OS Google, Corel Linux Corel, iOS Apple, Mac OS Apple, MS-DOS 1-6X yaitu Microsoft, Nextstep Apple, OS2 IBM, Symbian Nokia, Microsoft Windows yaitu Microsoft, Windows Phone Microsoft, Unix Bell Lab, dan Linux Torvald. Nah, ini macam-macam sistem operasi dan pengembangnya ya. Yang pertama, sistem operasi Android. Nah, sistem operasi Android ini adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk digunakan pada perangkat mobile berlayar sentuh seperti telepon pintar atau smartphone atau komputer tablet. Nah, sistem operasi Android pada awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan dana dari Google. Pada akhirnya, Google pun membelinya di tahun 2005. Kemudian dirilis pada tahun 2007. Yang kedua, sistem operasi Windows. Nah, Windows adalah salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini. Pada tahun 1990, Windows dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dinamai dengan Windows 3.0 yang berbasis GUI. Ada banyak sekali versi yang dikeluarkan oleh Windows, tetapi yang paling banyak digunakan belakangan ini itu versi Windows 7, Windows 8, dan versi terbarunya Windows 10. Sampai saat ini, Windows telah mengeluarkan berbagai macam sistem operasi dan yang terakhir adalah Windows 10 yang diperkenalkan pada 29 Juli 2015. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux diperkenalkan oleh Linus Torvald pada tahun 1991. Linux adalah jenis sistem operasi open source di mana Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan juga didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Linux terkadang diidentikan dengan para hacker atau geek. Namun seiring perkembangan Linux, anggapan itu sudah sedikit berubah. Nah, ini gambar sistem operasi Linux. Yang berikutnya, sistem operasi macOS. Nah, macOS merupakan sistem operasi keluaran dari raksasa perusahaan Apple. Jenis ini pun telah terpasang di dalam komputer Macintosh atau yang disebut pula dengan Mac. Sistem operasi ini memiliki versi sistem operasi baru yang dinamai OS X, serta beberapa versi yang telah dikeluarkan diantaranya versi Lion 2011, Mountain Lion 2012, Mavericks 2013, Yosemite 2014, El Capitan yang dirilis pada tahun 2015. Nah, ini adalah gambar sistem operasi macOS. Yang berikutnya, sistem operasi Windows Phone. Sistem operasi Windows Phone adalah sistem operasi perangkat mobile yang dikembangkan oleh Microsoft. Lagi-lagi perusahaan Microsoft. Dan merupakan pengganti platform Windows Mobile. Nah, ia diluncurkan pada Oktober 2010 secara global dan baru diluncurkan di Asia di awal 2011. Yang berikutnya, sistem operasi Unix. Unix merupakan operasi sistem yang banyak digunakan di komputer superkomputer atau mainframe. Atau lebih tepatnya, di perusahaan besar yang menggunakan superkomputer untuk mengelola data yang sangat besar, yaitu versi Unix. Kesimpulannya, yang dapat kita pelajari pada hari ini adalah sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya yang terdapat pada komputer. Nah, fungsi sistem operasi bisa kita ketahui yang pertama menjalankan operasi dasar, mengatur hardware, mengatur berbagai macam aplikasi, untuk menyajikan sebuah tampilan, untuk koordinasi perangkat komputer, dan untuk fungsi komputer yang optimal. Nah, ini adalah fungsi sistem operasi, dan ini adalah macam-macam sistem operasi ya, dari Android sampai Linux. Nah, dan juga diketahui beserta pengembang dari sistem operasi. Baiklah anak teacher, demikianlah materi komputer kita tentang sistem operasi komputer. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita dan membuat kita semakin lebih memahami apa itu tentang sistem operasi komputer.
Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya buat anak-anak literate telah memperhatikan pembelajaran kita hari ini. See you next time and God bless you. Thank you.